Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adene Syarul Astifa dengan NIM 222100290 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wakaf. Pengertian wakaf. Apa sih wakaf itu? Kata wakaf menurut bahasa berarti menahan, berhenti, atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal, lalu memanfaatkannya berlaku untuk kepentingan umum. Yang kedua, menurut Mahyab Malikiyah. Mahyab Malikiyah mendefinisikan bahwa wakalah ialah penahanan suatu benda dari bertasawuf atau bertindak hukum seperti menjual belikannya terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif dan memproduktifkan hasilnya untuk kebaikan. Yang ketiga, menurut ulama Imam Syafi'i dan Ahmad. Ulama Imam Syafi'i dan Ahmad mendefinisikan bahwa wakaf itu berupa penahanan harta dari bertasawuf dan mensedekahkan hasilnya serta berpindahnya kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendaknya hati mauquf alaih. Yang keempat, menurut ulama Muhammad Amin Suma. Ulama Muhammad Amin Suma memberikan definisi secara harfiah. Kata wakaf berasal dari kata Arab al-waqaf yang secara harfiah berarti berhenti. Al-waqfu juga lazim diartikan dengan menahan. Adapun menurut ulama Al-Kahlani, yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan benda atau wujud hartanya sendiri. Syarat wakaf. Yang pertama, wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk kebutuhan masjid, musola, pesantren, pemakaman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang menyatakan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Yang keempat, wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar, sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Rukun wakaf. Menurut jumhur ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun atau unsur utama wakaf ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf atau wakif. Yang kedua, harta yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga, tujuan wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat, pernyataan wakaf atau sifat wakaf. Masing-masing dari rukun itu harus memenuhi persyaratan pula. Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan atau wakif ialah wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarruj, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap adalah balik, berakal, sehat, dan tidak terpaksa. Di samping itu, wakif adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewasa sebagai syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya bermaksud menyadari dan mengetahui tujuan melepaskan hak miliknya kepada pihak lain, dalam hal ini kepada mauquf alaih. Kemudian si wakif tidak boleh orang yang mempunyai hutang. Rukun kedua adalah mauquf alaih. Bagi mauquf alaih disyaratkan hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka kepada Allah dan bertanggung jawab, atau bisa juga disebut dengan amanah, dan orang yang menerimanya tidak diragukan kebenarannya. Kemudian, harta yang diwakafkan merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf dikeluarkan. Jelas wujudnya, dan bila tanah harus jelas batas-batasnya, bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak.
Bila wakaf diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya. Sigat juga mempunyai syarat tertentu, yaitu sigat itu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan batas waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan, dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Macam wakaf. Wakaf terdapat dua. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukkan pada orang-orang tertentu, baik keluarga, wakif maupun bukan. Yang kedua, wakaf umum atau wakaf khairi, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep wakaf. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.